Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Itu mungkin pernyataan paling mengerikan yang dia dengar sejak debutnya. Dia tidak terkejut bahwa raja bisa hidup begitu lama. Ada segel dan domain, nama palsu. Selama mereka bukan kaisar, mereka bisa menyisir rambut mereka untuk waktu yang lama. Pantas saja tidak ada cara untuk mendapatkan Tiansu dari Kaisar Donghua. Ye Chen, sangat cemburu pada Raja Tiansu. Tidak ada tentara kekaisaran, tetapi tulang suci Chen Zan dapat digunakan olehmu. Mendengar itu, mata Ye Chen tiba-tiba menyala. Chiangxi pernah berkata bahwa tulang suci Chen Zan tergantung di langit. Dengan sangat cepat, sebuah gunung megah perlahan muncul, di mana kerangka digantung. Kerangka itu bermandikan bintang, kristal, bersinar terang, dengan kilau kemasan. Ini tulang suci Chen Zan. Ye Chen mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi kekaguman. Meskipun itu adalah kerangka, dia sepertinya bisa melihat dari belakangnya sesosok, sekuat gunung, setinggi langit dan kuat. Dan tulang suci yang tergantung di puncak gunung juga berdengung dan bergetar, Seng Wei menembak kemana-mana, dan dunia bergetar. Akar dan tulangnya milik Chen Zan, dan ada perasaan di antara mereka, seperti dua orang tua yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ye Chen untuk sementara menutup matanya dan menatap Tianzu Dimi, apakah Tianzu dan Ekaristi memiliki dendam yang besar? Lalu mengapa Tianzu tergantung tinggi di tulang suci, sedikit menghujat. Ye Chen tertawa datar dan berkata, jika kamu dilihat oleh seorang murid Ekaristi, bagaimana kamu bisa mengabaikannya? Kami menggantung tulang suci untuk menyerap kekuatan bintang. Buka mulutmu untuk tulang suci. Kami telah menetapkan apa yang tidak boleh dilakukan. Permaisuri Donghua dan Kaisar tidak begitu sombong. Begitu amarah kita bangkit, kita gendut, anggota keluarga mereka masih terkubur di langit. Tianzudi mengutuk, dan dia tidak lupa menunjuk ke mata kanannya. Dia salah memahami niat Tianzu dan menderita kerugian besar dalam pertempuran tersebut. Tintru menyentuh dagunya, tidak, Tin Kui, jika kita tidak melepaskan air dengan sengaja, udang kecil mereka tidak akan bisa keluar. Tidak bisa menyalahkan Tianzu, itu karena mereka tidak bertanggung jawab. Dipper menatap tanah dengan curiga. Saya bukan bagian dari ras abadi, dan kami tidak waras. Ye Chen menatap tanah dengan ekspresi penuh arti. Ketika saya menggunakan mata kiri Xian Lunyan, butuh lebih dari 200 tahun untuk membangkitkan 4 teknik terlarang Xian Lunyan. Setidaknya sudah 5.000 tahun sejak saya mendapatkan mata peri Jiang Taixu, tetapi tidak satupun dari mereka terbangun. Tidak perlu meminjamnya, ambil dan bawa kembali ke peri. 9 kebenaran agung, langsung memotong mata peri, menggantungnya di telapak tangannya, dan memberikannya kepada Ye Chen. Ye Chen menyekat tangannya, memegangnya di tangannya, dan dengan penuh semangat, jantungnya berdetak lebih cepat. Saat dia berbicara, dia mencelupkan esensi mata peri ke mata kanannya, menekan lingkaran keabadian, diikuti oleh lingkaran. Ini adalah kekuatan mata peri, seperti perasaan mata kiri roda peri. Saya tidak tahu apakah saya bisa membangkitkan satu atau dua larangan. Ye Chen membelai mata kirinya, memikirkan dewa dan kematian suku peri. Saat dia debut kali ini, dia harus mengajukan likuidasi. Di zaman saya, jangan menonton apa yang seharusnya tidak Anda lihat. Ye Chen langsung menarik Xian Lunyan. Penghancuran bumi memberi petunjuk dan memperoleh tulang suci Chen Zan yang digantung di puncak gunung. Tekanan dari Secret Bond terlalu besar. Dia tergantung di depan Ye Chen, menghancurkan ruang, tidak bisa bernapas. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang suci dan kaisar. Halo adalah bahu ke bahu, keagungan tubuh suci, kebalikan dari langit. Kamu memiliki sumbernya, jika kamu memurnikan tulang suci, kamu dapat dengan mudah beriak di bawah level kaisar standar. Dimi dengan tenang berkata, Tran Qian sudah mati, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu. Kekuatannya hampir habis, sisa kekuatannya terbatas. Jadi setelah melebur tulang suci, setiap kali kamu menggunakan kekuatannya, itu akan berkurang 1 poin hingga setara denganmu. Dimi melirik Diepden, ibunya yang kenyang. Ye Chen segera berkata, kedua orang tua itu memiliki cara untuk mengendalikan Zhou Tian. Keduanya menggelengkan kepala, akan menemukan seorang pria bernama Fuxi yang melawan takdirnya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berbaring di atas batu,
menembakkan sihir padanya untuk membuat tulang suci tumpang tindih. The Holy Bones bersenandung, ingin menyatu dengan tubuh di Ebden. Suara Ye Chen terdengar, seluruh tubuh Ye Chen ditutupi dengan cahaya keemasan, sangat menyilaukan. Dia menutup matanya sedikit, ekspresinya sangat menyakitkan, rasa sakitnya tidak kalah dengan pemurnian tubuh biadab. Tulang suci Chen Zan terlalu sombong dan dengan paksa mengatur ulang tubuh sucinya. Inti dari tubuh suci juga datang untuk membantu, benang sutra menyatu dengan tubuh di Ebden. Setetes darah suci diaduk, membara seperti api menyatukan mereka dengan sempurna. Di sebelah batu, sang dewi akan mengeluarkan sekantong asap, dan yang lainnya akan minum anggur. Saya tidak tahu kapan saya mendengar suara santai Tianzu. Lebih dari 9.000 tahun tanpa berita. Mata Tianzu penuh dengan perubahan, menunggu kehidupan demi kehidupan, ingatannya lebih dari 5 bulan. Saya harap Yang Mulia tidak kecewa dengan langit dan bumi. Semoga Ratu kembali seperti yang dijanjikan ketika ketujuh bidadari itu jahat. 3 kerajaan telah menunggu hari ini, dan telah menunggu terlalu lama. Itu adalah dewa dari klan Feng, Feng Xian dan lainnya, dan pengikut mereka yang masih menyelamatkan tubuh Ye Chen. Hanya saja tidak peduli berapa banyak orang yang melompat keluar dari sungai, nasib mereka tidak menemuinya. Dia tidak tahu betapa dia membenci Ye Chen, dia harus menemukan tubuhnya dan mencambuknya. Dia paling baik menggambarkan apa yang paling meracuni hati wanita. Para biksu Sifang menghela nafas dan tidak bisa tidak mengasihani Ye Chen, dan dia tidak diizinkan untuk memprovokasi Feng Xia pada siapapun di masa depan. Gadis ini hanyalah anjing gila yang menggigit dan tidak mau melepaskannya. Di tengah diskusi 4 faksi, Dewa Fai Clan mengambil alih dan menghilang sejenak. Ini untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang mata peri dan tidak membuang waktu pada tubuh. Mereka pergi dan pengikutnya pergi satu persatu, hanya Feng Xian dan pengikutnya. Pada malam yang dingin, langit dan bumi penuh dengan burung phoenix dan suara-suara liar. Di puncak gunung, wajah Fox Xianer pucat dan tidak berdarah, dia batuk darah dengan hebat, dan napasnya sangat tertekan. Ini bisa membuat Fan Tong Nao cemas dan tidak berdaya untuk melaporkan apapun. Kaisar Chu Huangyan segera datang dan mengubah posisi peri rubah, apakah Anda memberikan restu rubah? Putri, saya siap. Rubah Xianer tersenyum menyakitkan, matanya yang indah seperti air, sedikit keruh. Fox Xi, diam-diam menatap langit berbintang. 3 atau 2 detik kemudian, dia menjawab dan meletakkan tangan gioknya di punggung Fox Xianer, mengapa kamu begitu bodoh? Dacu Huangyan meraih tangan Jade dan berjalan keluar. Sejujurnya, Ye Chen dalam masalah, dan itu adalah masalah besar. Langit kosong, sepi dan masih gelap. Ada istana besar yang sangat misterius dan rumah bata tua di sini, tetapi tidak ada sosok dan sangat sunyi. Nafasnya semegah laut, kekuatan hidup dan darah keluar darinya, dan setiap benang mengandung kekuatan suci yang perkasa. Darah dan tulang Ye Chen berlumuran darah, kelebihan daging dan tulang mengalir keluar dari tubuh, dan darah emasnya cerah. Kesadarannya redup dan dia berada dalam suasana kuno. Teriakan kematian terdengar, dan itu bukan salah satunya. Dia menutup matanya dan melihat ke sisi lain, di mana cahaya keemasan bersinar dan gagak emas melebarkan sayapnya dan masing-masing seperti matahari yang menyilaukan. Dia melihat leluhur Golden Crow yang memiliki kerajaan Yehuda. Menghadap pasukan gagak emas adalah monyet raksasa, masing-masing memegang beliung besi dengan aura yang kuat. Pemimpin klan adalah nenek moyang dari klan Fighting Saint Monkey, dia juga seorang Black Gold Iron Rod dan seorang prajurit kekaisaran top. Langit berbintang sangat besar dan mereka bukan satu-satunya. Dia juga melihat klan Kunpeng, klan Baki Ular Besar, klan Kuiniu, klan Suzaku, klan Xuanwu. Dengan kata lain, wilayah selatan pada dasarnya telah tiba. Ada Kanglong, Tyrannosaurus, Phoenix, Setan, Protoss, Penyihir, Peri, Hantu, Barang Antik, Monster, Barbar. Selain itu, dia juga melihat prasejarah besar kuno, ras seperti Qionqi, Gourmet dan Pangtu. Langit berbintang yang besar, hitam, seperti Wang Yangyang, dan penuh dengan manusia, setan, dan setan. Huru-hara di antara langit segera dimulai, dan pertempuran tentara suci Kaisar Monyet menghempaskan langit berbintang. Apakah ini periode kering terakhir langit dan bumi dan wilayah? Ye Chen bergumam di dalam hatinya, mengetahui bahwa konsep seni ini adalah tanda dari tulang suci yang ditinggalkan dengan jejak kesadaran ilahi, dia membawanya untuk melihatnya saat itu. Itu adalah Chen Zan,
dengan mata seperti bintang, rambut panjang seperti air terjun, seperti dewa perang yang terkenal, melahap gurun yang luas dengan amarah. Chen Zan meraung di langit, matanya dipenuhi dengan langit dan bumi, dan suaranya seperti guntur, menghancurkan langit abadi. Tubuh ilahi yang agung, kekuatan dunia yang perkasa, benar-benar merupakan pukulan untuk menjatuhkan seorang prajurit dari kaisar, tetapi itu tidak bergerak. Kemunculan Chen Zan tidak menghentikan kerusuhan di langit. Konfrontasi yang luar biasa, huru-hara lain muncul, dan seluruh langit dan kerajaan tersapu oleh darah dan berubah menjadi neraka yang tak berujung. Saat itu tidak ada kaisar, tetapi ada ekaristi yang agung, dan kuasa Roh Kudus menutupi semua pemborosan itu. Ye Chen adalah seorang penonton, menyaksikan kekacauan terakhir dari zaman kuno yang sepi dan kepunahan begitu banyak ras. Ada langit berbintang lainnya, Chen Zan menyeret tubuh suci, terhuyung-huyung, di belakang jalan suci dan darah suci yang cerah penuh bintang. Dia bertarung dengan sangat sengit, darah ekaristi agung juga dimusnahkan seluruhnya dan mengalami pukulan yang fatal. Di akhir pidatonya, dia melihat pelangi peri berwarna-warni muncul dari kedalaman langit berbintang, dan targetnya adalah perang Sein Pisik. Chen Zan juga mengetahuinya, tapi sudah terlambat, jiwanya ditebas pedang dan jatuh dari langit berbintang. Ye Chen bangun, air mata mengalir, buku rahasia leluhur kuno, terkejut di masa lalu, cerah di masa sekarang, meninggal dengan sangat tragis. Itu semua adalah pedang Zuxia yang menghancurkan generasi mitologi dan dia tidak bisa tidak membenci. Hanya dalam 9 hari, itu benar-benar bergabung dengan Bon Chen Zan Seng. Meskipun dia bergabung dengan tulang suci Chen Zan, sulit untuk menghentikan paksaan kedua pria itu. Segera, Tianzu Dimi kembali normal satu persatu dan berkata dengan ringan, "Nah, mengapa Anda menanyakan itu?" Tianzu Dimi saling memandang dan cahaya dingin melintas di mata lamanya. Ye Chen berkata perlahan, "Itu menyebabkan banyak kecelakaan berdarah." Tianzu Dimi langsung menyela kata-kata Ye Chen dan perlahan menghilang. Mengikat tulang suci Chen Zan, dia jelas merasakan transformasi, kekuatan agung yang bisa menjadi baja Zun Huang yang keras. Setelah berbicara, Ye Chen mengenakan jubah hitam dan topeng hantu untuk menutupi tubuh dan wajahnya. Kemudian dia pergi diam-diam dari tempat itu ke dunia baru. Tuhan, orang-orang datang dari zona terlarang. Ye Chen mendengar teriakan saat dia mendarat. Orang-orang berkumpul untuk melihat ke langit, terutama biksu yang ingin menjelajahi daerah terlarang yang terkenal dengan reputasi terkenal. Ketika Ye Chen keluar, para biksu Sifang dengan santai mundur karena terkejut. Mengejutkan, tinggal di luar area terlarang. Semua orang berteriak, apa keberadaan tertinggi dari alam terlarang? Keluarlah dengan jubah dan topeng hitam. Buka biksu, outlier, kesalahan Ye Chen, melarikan diri dari zona terlarang dengan lingkaran cahaya misterius dan paksaan yang mengerikan. Ye Chen mengabaikan pembicaraan itu dan pergi ke Su Tian. Dia langsung menghilang, secepat hantu. Berita dengan cepat menyebar di Zhongzhou bahwa seseorang telah masuk ke area terlarang. Orang-orang di luar area terlarang. Benar tidak? Zhongzhou gemetar, begitu pula semua orang yang mendengarnya. Langit kosong yang terkenal, kerajaan terlarang dengan 10 orang mati dan tidak ada kehidupan, menjadi mimpi buruk biksu itu. Sebelumnya, tentara hampir hancur ketika ketujuh putra Donghua menyerang. Legenda merinding, tidak ada yang meninggalkan area terlarang selama bertahun-tahun. Apakah itu pertanda buruk? Kabut malam yang menebal membuat Anda khawatir dan sulit tidur. Di bawah pegunungan langit, Ye Chen berdiri tak bergerak seperti patung batu. 9 hari telah berlalu, dunia masih penuh darah dan kabut, angin menderu-deru membawa jeritan sunyi. Gambar kematian tragis ratusan kelahiran kembali terlihat dengan bunga darah, hati dipotong dan tulang diukir. Ye Chen meneteskan air mata dan melihat Heng Yu dan yang lainnya melambai dan tersenyum padanya sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi ke Huangquan. Ye Chen mengucapkan selamat tinggal dengan menuangkan isi termos pinggulnya dengan suara serak dan bermakna. Dia pergi dan menghilang di malam hari ketika dia muncul di kota kuno Kunlun dahulu kala. Night Kunlun City lebih makmur, banyak diskusi. Banyak yang datang dari warung teh dan toko anggur. Gosip pasti ada di mana-mana. Mereka mengatakan bahwa bencana dan kehancuran akan datang hari ini. Darah di langit dan komunitas lama hancur. Ye Chen berjalan dengan hati-hati dan melewati restoran yang sebelumnya menjadi tuan rumah festival Kunlun. Dia menghancurkan Tianjiao di tempat. Dia menutup matanya,
berbalik dan langsung menuju toko kelontong kecil di sudut. Ini adalah lemari intelijen untuk membeli dan menjual informasi. Pemilik toko kelontong adalah seorang pemuda tampan dengan tingkat yang cukup canggih yang membaca buku-buku tua. Ye Chen datang, meletakkan buku tua itu, dan bertanya kepada penganut Tao lainnya tentang peristiwa di langit dan pegunungan 9 hari yang lalu. Ye Chen bilang dia tahu. Pria muda itu tersenyum. Orang-orang yang hadir saat makan malam ingin saya mengetahui identitas, kekuatan, dan keluarga mereka. Nada suara Ye Chen mengagumkan. Pria muda itu tercengang dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada pria ini. Orang tua itu sibuk, kata Ye Chen. Anak-anak, tunggu sebentar, kata seorang pemuda, bergegas mengumpulkan informasi. Bekerja sangat efisien, hanya butuh 2-3 menit tas penyimpanan keluar, 15 juta batu sumber, toko ini kehabisan garam. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, mengambil tas penyimpanan, lalu mengangkat tangannya untuk mengambil pemuda dari komunitas intelijen. Tentu saja, ini juga termasuk mereka yang dipenggal olehnya, seperti Demon God Chini, dan Cicini. Di gedung biru ini, ada orang di sekitarnya hari itu. Oh, kenapa kamu datang ke sini? Ketika saya masuk, Basman tua itu mengayunkan sehelai sutra dan muncul dengan senyum tersanjung dan tersanjung. Ye Chen tidak menjawab, pergi ke lantai 3, tepatnya menemukan kamar pribadi, lalu menendang pintu dan masuk. Tangisan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar, gadis itu sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menutupi dirinya dengan sutra dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Ye Chen tidak memperhatikan, atau lebih tepatnya tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, menahan pria itu, berbalik dan meninggalkan pintu. Di luar pintu, seorang lelaki tua berjubah ungu menghentikan dia dan pergi, melindungi Nai Tan Lao, berkultivasi di Raja Suci. Pria tua berjubah ungu itu berteriak dan menamparnya. Ye Chen bahkan tidak berkedip, tetapi merentangkan tangannya, sangat nyaman. Di tempat, lelaki tua berjubah ungu berpangkat kerajaan terbang terbalik, tubuhnya meledak, dan menabrak restoran di seberang. Nah, tidak ada lagi suara, lalu suara lama itu menghilang. Pada saat Ye Chen meninggalkan kota kuno Kunlun, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih di istana kota, dengan penuh semangat menyeka keringat dinginnya, sial, di mana kelas yang tampaknya seperti kekaisaran. Ye Chen meninggalkan kota Kunlun, naik ke langit dan langsung pergi ke sisi lain. Segera terdengar teriakan nyaring dan dua sosok muncul di langit, satu hitam dan satu putih, dua lelaki tua, bejana budidaya semuanya suci dan salah satunya menyentuh leher botol. Reel itu menampilkan seorang pemuda berambut ungu dengan wajah berseri-seri dan rasa yang menyenangkan di mulutnya. Pria tua berpakaian hitam itu berteriak dengan dingin, tiba-tiba berlari ke depan, memegang segel besar di tangannya, menghantam langit dengan telapak tangannya, menutupi Ye Chen. Aku bahkan tidak akan melihat orang tua berbaju hitam. Pria tua berbaju putih itu mengubah wajahnya, melangkah mundur, matanya juga bengkak, ekspresinya dipenuhi ketakutan. Mereka mengangkat tangan untuk menghancurkan orang suci, kekuatan bertarung apa itu, basis kultivasi apa dia, mereka tidak bisa menebak, mereka tidak berani menebak. Senior Peace, apakah keluarga kerajaanku memprovokasimu? Pria tua berbaju putih itu merangkak dan tubuh tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pria tua berbaju putih itu dengan cepat bangkit dan naik gunung, membawa serta pemuda berambut ungu itu. Pria tua berpakaian putih dan semua anggota keluarga Wang gemetaran, wajah mereka sangat pucat, dan tidak ada yang melangkah maju. Semua orang memandang pria tua berpakaian putih itu. Saat itu, Ye Chen terlalu malas untuk menerima siapapun dan langsung pergi ke halaman villa. Ye Chen berjalan bergandengan tangan seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Ye Chen seperti roh yang ditiduri oleh roh yang muncul dari satu tempat ke tempat lain. Kota kuno, restoran, dan gunung peri. Bencana berdarah bahkan lebih buruk lagi, menutupi malam yang gelap dengan kerudung berdarah. Ye Chen berjalan jauh dan memasuki restoran besar. Orang-orang di restoran terkejut, dan bahkan orang-orang di jalan melihat, ada apa, berkelahi lagi. Di bawah tatapan kuartet, Ye Chen meninggalkan lantai 3 restoran dengan orang berdarah yang telah dipotong-potong dan diperbaiki. Dia mengawasi siang dan malam, orang-orang ditangkap di mana-mana, dan darah yang dideritanya ada di mana-mana, membuat Zhongzhu mendidih di mana-mana. Itu adalah malam yang tenang dan dia masuk surga.
Saya berhenti di depan danau dengan wanita berbaju putih ini dan menggambar seseorang yang mengenal Ye Chen dengan baik. Wanita berbaju putih merasakan seseorang datang dan perlahan berbalik, matanya yang indah seperti air tanpa jejak warna. "Apakah dia menyakitimu?" bisik wanita kulit putih itu. Wanita berbaju putih itu segera berlutut, matanya basah oleh air mata, wajahnya pucat, dan dia membungkuk lebih jauh, "Tolong biarkan dia pergi." Ye Chen Qi, sinar cahaya surgawi muncul dari tangannya dan tenggelam ke dalam wanita berjubah putih, menidurkannya. Musim semi bunga persik sepi, hanya Ye Chen yang minum dengan tenang, dan daun-daun yang berguguran bergoyang tertiup angin. Saat Tian Ken jatuh, dia melihat Ye Chen dan wanita berbaju putih tergeletak di atas awan. Seorang anak Tuhan yang hebat jatuh cinta dengan seorang wanita sekarat. Tian Ken meraung, sepasang mata dewa, penuh darah, dingin dan bercahaya, dan wajahnya langsung menjadi mengerikan. Ye Chen berkata dengan dingin, berdiri di depan wanita berjubah putih, ujung jari menempel pada cahaya dingin. "Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu tahu gambar hari ini?" Ye Chen tersenyum pada Tian Ken. "Saya sudah mengatakan hal yang sama, dan hati saya seperti pisau. Dia adalah orang biasa seperti saya, teman lama saya juga menjalani kehidupan baru. Kamu menyerahkan garis keturunan, latar belakang, rahasia alam, dan tas penyimpananmu, aku akan melepaskannya." Ye Chen berkata, "Jangan khawatir." Gigi Tian Ken, sudut mulut Ye Chen meringkuk, menusuk perut wanita kulit putih itu dengan pedang, darah mengalir keluar, mewarnai pakaiannya menjadi merah. "Kamu Chen." Pedang selanjutnya, leher, "Menyerahlah." "Aku setuju," kata Tian Ken, menundukkan kepalanya. Senjata ajaib Natal, tas penyimpanan, darah, dan latar belakang. Terbang, tersedak, tidak bisa berbaring, darah menyembur keluar dari mulutnya, tidak bisa berdiri lagi. Ye Chen mengeluarkan banyak benda suci dari Tin Ken, tersenyum lemah, siapa sangka anak Tin Ken akan menyerahkan segalanya untuk seorang wanita fana. "Kamu dan dia seharusnya bahagia. Dia sudah sembuh, biarkan aku pergi." Mata Tian Ken merah. Ye Chen tertawa nakal, "Lepaskan orang." Hari ini, seperti iblis, dia mengayunkan pedangnya dan membuka hati wanita kulit putih itu. "Dipper, aku akan membunuhmu." Tian Ken berteriak dan merusak lantai dengan satu pukulan. Ling Tian sendirian menyerang Ye Chen dengan dingin, kedua tangannya menghalangi Su Tian dari segala arah. Tian Ken terjebak di udara dan Ling Tian tidak bisa bergerak. Cahaya ilahi Ye Chen telah menghancurkan budaya Tian Ken dan Hai. Tian Ken menangis dengan sedihnya, wajahnya goyah, berlumuran darah, dan matanya berkaca-kaca. "Apakah hatimu sakit, seperti hatiku?" "Ah!" Tian Ken masih mengaum. Dia menyesal memprovokasi Ye Chen dan menyebabkan kehancuran pada orang yang dicintainya. Ia menyesal, hatinya sakit, pikirannya menggila. Ye Chen terdiam, bentak Tian Ken. Dia ingin Tian Chen berlutut di bawah langit gunung untuk memberi hormat kepada jiwa manusia yang bereinkarnasi di langit. Tao Huayuan merasa nyaman. Angin bertiup, dan wanita berjubah putih berubah menjadi batu. Tian Ken merasakan rasa sakit dari tempat pembunuhan itu kental. Wanita berbaju putih dibebaskan dan tidur nyenyak, tidak menyadari adegan berdarah itu. Dia tidak membunuhnya, tetapi disiksa oleh debitur yang bertanggung jawab. Dia gila dan kematian pria yang bereinkarnasi membuatnya lumpuh, tetapi melepaskan bencana yang mengerikan dan dia menjadi iblis dalam pembunuhan besar-besaran. Langit mendekati fajar dan dia kembali ke kota Kunlun. Langit cerah dan di sekitar kota kuno Kunlun, semakin banyak biksu datang dan pergi, dan banyak dari mereka yang kuat. Tujuan dia melakukan ini sangat sederhana, karena dia tidak dapat menemukan musuh, dia meledakkan dirinya sendiri dan membuat mereka muncul. Bayangkan jika Feng Xian dan yang lainnya tahu bahwa dia masih hidup, pasti mereka akan mengumpulkan biksu Sifang dan mengepung mereka lagi. Semakin banyak biksu berlari dan langit semakin penuh. Mereka semua tampak tercengang dan menatap Ye Chen seperti monyet. Dia adalah orang bijak yang hampir sama yang bisa menaiki tangga kebijaksanaan agung dengan satu jari. Dia yang pertama, jadi tidak mengherankan. Dalam waktu singkat, berita bahwa dia masih hidup berpusat di kota kuno Kunlun, menyebar tanpa batas dan ke segala arah. Sesosok keluar dari gunung yang tidak dikenal, darah mengalir melintasi langit, dan melihat lebih dekat musuh mengubur anak dewa. Di lautan luas, iblis dari klan Fake bergegas keluar, meraung dan mengguncang langit, tidak heran Ye Chen tidak dapat menemukannya,
dia bersembunyi di sini. Di kota kuno yang jauh, sebuah kata sunyi bergema selama 9 hari dan tidak ada yang bisa mendengarnya. Itu adalah mayat dewa, Feng Xian. Dia bangkit dengan wajah bunga mirip bulan dengan keganasan yang tak tertandingi dari hutan gurun ke langit dan menggigit giginya untuk memakan orang, tidak seperti peri, tetapi lebih seperti iblis. Bukankah itu mencari kematianmu sendiri? Mungkin kepalaku tidak akan jernih begitu aku mati. Banyak pria tua mengelus jenggot mereka. Peri elf terbang di awan dan mengaduk kabut, bergegas, agung dan kacau. Katakanlah, Dewa Elf, Burung Phoenix, Dewa Langit, dan Dewa Nirwana dibunuh secara terpisah, dan wajah mereka mengerikan. Sepotong kekosongan ini, karena kedatangan mereka, sosok Ye Chen langsung dibandingkan dengan kesepian dan kesunyian mereka, sinar matahari terhalang, seolah berubah menjadi sepotong kegelapan. Perbedaan antara Feng Xian dan yang lainnya adalah, Dewa Keabadian memandang Ye Chen dengan sedikit juling, ekspresinya tidak bisa dipercaya. Dia memiliki mata kiri roda peri dan dapat dengan jelas melihat mata kanan Ye Chen. Pedang abadi di tangannya, berputar dalam rune, kekuatan tak tertandingi, kekuatan yang bisa dikatakan hancur kering, menunjuk langsung ke alis Ye Chen. Jubah Ye Chen adalah lieli, ekspresinya acuh tak acuh dan dia tidak bergerak. Di bawah perhatian semua orang, suku Dewa Klan Surgawi menggunakan pedang untuk menembus kekosongan ilusi dan dengan polos menusuk alis Ye Chen. Pedang di atas peri kematian dewa tidak bisa memotong alis Ye Chen, dan bahkan pedang peri di tangannya patah sedikit demi sedikit. Anda tahu bahwa elf adalah orang suci, dan mereka bukan orang suci biasa, dan kecakapan bertarung mereka dapat membunuh Raja Suci. Tentu saja, levelnya tidak sama, pedang ilahi dari suku abadi tidak dapat menembus pertahanan Ye Chen. Tidak hanya dia tidak dapat menembus pertahanan Ye Chen, tetapi dia juga ditekan dengan telapak tangannya. Dewa Peri meraung, matanya merah dan merah. Dia adalah peri kelas atas, sulit untuk menerima kenyataan ini, kekalahannya begitu sederhana dan bersih. Kemudian tangannya diikat erat, memotong mata kiri Dewa Peri, lalu menyatu dengan mata kirinya. Segera, aura misterius meluap dari tubuh Ye Chen, riak tak terlihat, dan langit yang hancur bergema. Yang membuat Ye Chen menyesal adalah mata kiri Xian Lunyan telah kembali, dan teknik terlarang yang sebelumnya terbangun telah hilang. Dewa Peri Gunung meraung, mengacak-acak bulunya dan menangis dengan menyedihkan. Bunuh itu, bunuh pasukan, kalahkan, anak dewa, burung Phoenix, dan tubuh Dewa Nirwana mengarahkan pedang ke arah Ye Chen. Langit fantasi berguncang, jaring pembunuh dan pengetahuan Sutian memenuhi langit. Para dewa telah bangkit dan pasukan pembunuh telah dihancurkan. Belum selesai, hampir 100. Serangan 000 biksu dengan alat sihir, kekuatan sihir, cetakan tangan, bayangan kepalan tangan, dan cahaya pedang menghantam langit. Ye Chen tenggelam, dan langit ilusi runtuh. Mati, Feng Xian dan rekan satu timnya tertawa kejam, tanpa ampun dan haus darah, dengan lebih dari 100 regu pembunuh, 000 biksu, serangan kolektif, bahkan orang suci yang agung terluka, Ye Chen pasti akan mati. Kuartet mendecakkan lidah mereka, pertarungan ini terlalu besar. Setelah awan sialan itu berlalu, sosok itu masih tetap lurus seperti gunung. Tapi apakah Tulkah hanya lelucon? Waspadalah terhadap mengasihani Kaisar Jidao. Tidak memiliki kekuatan di masa lalu, tetap tidak rusak oleh serangan ini. Biksu Sifang berubah warna dan matanya tampak luar biasa. Bagaimana itu mungkin? Kata Feng Xian dan yang lainnya terkejut dan takut untuk mundur, hati mereka bergetar. Kamu dan yang lainnya harus dimakamkan. Ye Chen berbicara halus, agung dan dingin. Suaranya bergema di sekitar Haoyu Jiuxiao. Berbicara di bawah, dia mengangkat tangannya, sapunya kosong, ekspresinya menakutkan. Ye Chen menghancurkan segalanya menjadi abu dengan telapak tangannya, bahkan orang suci atau orang suci langsung berubah menjadi kabut darah dan mati. Ini adalah kekuatan luar biasa untuk memurnikan dunia. Orang-orang barbar terkutuk. Ye Chen bisa menjadi orang suci, mengapa kamu begitu kuat? Penonton dan suara gemetar, pucat, 10 orang, 000 terbunuh. Sudah beberapa hari tidak melihatnya, apakah Ekaristi masih buka? Pergi, tubuh ilahi, ingin melarikan diri. Setelah melambat, Ye Chen melihat si Fang Sutian di penjara sebelum menggunakan teknik Dewa Petir di masa depan. Dia muncul seperti hantu dan memuntahkan kata-kata dingin sambil melambaikan tali lampu di ujung jarinya. Mata Dewa Nirvana menunjukkan ketakutan,
tubuhnya dikejar dan dibawa pergi oleh dewa. Dia tidak bisa lari. Ye Chen terdiam, berkonsentrasi pada kultivasinya di tengah jeritan dan raungan histeris dewa yang sekarat. Kuartet itu tersentak ketika satu dewa nirwana yang tak terlihat turun entah dari mana. God Slayer, mimpi buruk satu generasi, dengan mudah ditekan oleh Ye Chen. Phoenix abadi membingungkan raja. Kuartet itu bergetar dan Lord of the Grave God panik. Dia ingin menelepon tetapi Ye Chen memblokirnya. Hutang darah dibayar dengan darah. Dewa langit penuh dengan mata, alis cerah, dan karangan bunga bercahaya. Senjata periringan, ada ribuan yang tergantung di langit. Gila, mengorbankan hidup, asal, dan banyak alat suci, menyerang Ye Chen. Perjuangan sia-sia, senjata hanya hiasan, Diepden sulit dihentikan. Di tangan Diepden, patung itu hancur. Fragmen artefak terbang dan berubah menjadi abu. Bunga darah mekar, dewa meledak, tubuh dan jiwa hancur. Itu selalu menjadi pepatah, dia ingin orang-orang ini berlutut di bawah gunung, mengambil darah segar untuk menghormati orang mati. Itu adalah Feng Xian, menyeret tubuh dewanya untuk melarikan diri, dan setiap kali dia ingin memindahkan medan perang, dia diinterupsi oleh Ye Chen. Gagal, pengepungan Diepden kembali gagal, kekalahan itu bahkan lebih tragis dari yang sebelumnya. Memang benar bahwa Taois Ziyang, yang datang ke sini dalam kehampaan yang halus, memegang pedang berdarah dewa, yang merupakan pedang api Kaisar Zunji dalam diam. Hanya jejak, dia akan ini Zundi, sekarang memegang pedang Zundi, paksaan lebih kuat, setiap telapak kaki jatuh, langit bergetar ketika mereka menginjaknya, dan orang tidak dapat mencegah berlutut. Dia masih sangat tinggi, dengan mata tua yang dalam, melihat sekeliling, seperti raja dunia. Seseorang mengeluh, kalau tidak, setiap kali Feng Xian dalam masalah, dia akan datang untuk menyelamatkannya. Dalam sebuah kalimat, mata semua orang penuh dengan makna dan keraguan yang dalam. Great Saint tingkat puncak, memegang kuasa Emperor Sword, pedang yang satu ini, kuasa Saint Great Ye Chen tidak bisa dibunuh. Mata si Zun berkilat dan kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. Sebagian besar diselamatkan oleh zona terlarang, dan dia menjadi orang suci. Ye Chen telah menstabilkan tubuhnya, ada lubang darah di dadanya, darah suci meluap, sangat menyilaukan. Namun dalam sekejap, darah suci mendidih, dan luka parahnya sembuh dalam sekejap. Dia tidak menyangka Ziyang akan berbalik dan memukulnya dengan pedang kaisar. Namun, karena itu adalah tubuh suci dengan ekaristi agung, dan ketika Ziyang ada di sini, dendam lama dan lama dihitung bersama. Tianzu Dimi mengatakan bahwa tulang ekaristi Dacheng terintegrasi, dan di bawah tingkat semi-soul, mereka dapat melambai dengan bebas. Datang dan bunuh aku. Feng Xian mulai berteriak lagi, memperlihatkan gigi putihnya, bersembunyi di samping Ziyang, tersenyum tanpa malu, membuat penonton tergelitik. Taois Ziyang berteriak dingin, melangkah melintasi langit, mengangkat pedang setengah kaisar, dan menebaskannya ke udara. Dengan percikan darah, Taois Ziyang memukul bahu Ye Chen dengan pedangnya, hampir melepaskan lengan Ye Chen, membutakan darah suci. Dia dipukul oleh Ye Chen dengan kepalan tangan, separuh tubuhnya cacat, darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Dalam pertempuran sengit, Taois Ziyang di puncak peringkat Great Sage dikalahkan berkeping-keping oleh Ye Chen, seorang peringkat bijak. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah Taois Ziyang, yang mendesis keras dan matanya tajam. Memegang prajurit Wei Huang, dia dipukuli oleh Wei Sheng sampai dia muntah darah. Kata-kata itu baru saja berakhir, tetapi dia melihat cahaya keemasan, yang dipancarkan dari topi Tin Linnya, langsung menembus malam, mendorong langit ke dalam lubang besar. Itu satu dengan tulang suci Ekaristi Agung. Biksu yang lebih tua tidak bisa menahan tangis karena terkejut, seolah-olah melihat melalui petunjuk, tubuh tua itu bergidik ngeri. Orang yang keluar dari Tianzu tadi adalah Ye Chen. Pada saat ini, mereka yang hadir akan mengerti mengapa Ye Chen dibangkitkan, dia harus diselamatkan oleh Tianzu, dan pada saat yang sama mengerti mengapa Ye Chen begitu kuat, harus Dewa Tin Foi dan tulang suci. Dendam antara kamu dan dia, lelaki tua itu tidak lagi berpartisipasi. Dia tidak tahu bahwa Ye Chen memiliki kesempatan seperti itu. Memiliki tulang suci Ekaristi Agung, mereka memiliki kekuatan seorang kaisar, dan mereka yang berada di bawah pangkat kaisar semu mungkin bukan lawannya. Dia hanya orang bijak yang hebat, bukan semi-kaisar, dan hampir tidak mungkin baginya untuk menghentikan kekuatan Seinbon, dan jika dia melawannya, dia akan paling membencinya. Lawan aku 5 kali,
kamu ingin pergi. Ye Chen menjerit dingin, melintasi langit dan di bawah pohon palem emas. Tingkat kaisar sejati sangat kuat, belum lagi kekuatan tubuh tulang daceng. Langit jatuh sebelum jatuh. Xiang Tao marah, memegang pedang, menghadap ke langit. Tangan emas jatuh, kaki bengkok, badan retak, darah mengucur deras. Taois Xiang mendesis dan tiba-tiba mengangkat tangan emasnya. Mengapa kamu takut? Ye Chen meninju Ling Tian sambil bertanya. Tulang suci sangat kuat, tetapi terlalu banyak kekuatan akan melemahkannya. Ingin membunuh orang tua itu. Taois Xiang mundur setelah mengayunkan pedangnya dan memuntahkan darah. Cukup, berhenti. Ye Chen memberkati metode rahasia yang paling kuat dan tulisan kuno. Tubuh Tao Xiang baru saja pulih dari cedera dan tulangnya patah. Taois Xiang, setelah sadar kembali, pergi, menunjuk ke portal. Ye Chen memperingatkannya, tapi kemudian bertukar tempat dengan pintu bidang teleportasi. Xiang Tao terkejut dan mundur. Ye Chen mengejarnya dan diam-diam menyerang dengan kekuatan Jin Kuan. Biksu Sifan tidak tahan melihat mereka, Ekaristi tidak ada bandingannya. Mengenai orang suci agung, saya tidak bisa mengangkat kepala. Sama, pendeta Tao dari Xiang sangat sedih ketika Ye Chen harus pergi jauh ke langit barat. Gambar mengerikan, langit merah dan orang-orang ketakutan. Xiang sering didorong mundur oleh Ye Chen ketika dia ingin membalas, menyebabkan dia meraung. Meskipun dia memiliki metode rahasia, dia tidak bisa menggunakannya karena situasinya terlalu menyedihkan. Wujud manusianya hilang, dengan hanya tulang, daging, dan darah yang mengalir. Ye Chen lebih agresif darinya. Tulang keramatnya memberinya modal yang cukup untuk terus meningkatkan keganasannya. Itu adalah pukulan fatal, seperti dewa perang. Dia sangat marah sehingga langit dan bumi runtuh karena dia menabraknya. Dengan satu pukulan dengan tangan kosong, dia menjungkir balikan alam semesta. Terlalu ganas. Biksu itu menelan ludah, melihat orang suci agung yang galak. Tubuh suci yang agung dapat bersaing dengan yang agung. Meskipun tidak memiliki kekuatan yang terlihat, ia tetaplah yang menilai dan menguasai dunia. Tubuh besar Taois Xiang yang rusak jatuh, menyebabkan puing-puing beterbangan ke Ye Chen di langit, memeluk Jiu Xiao dengan erat, merobek lengan berdarah Xiang. Ye Chen menggunakan pedang Kaisar Fen Jizun setelah menghancurkan lengan musuh dan mendapatkan kembali pedang kuasi imperial. Dengan kekuatan tulang suci, pedang setengah kaisar menjadi lebih kuat. Xiang Tao terhuyung-huyung dari kerikil. Aku salah, apakah kamu ingin bertarung? Xiang meraung, menatap ke langit, matanya merah seperti darah, mengatupkan giginya. Bisakah kamu mengakui kesalahanmu dan menghidupkan kembali kerabatku yang sudah meninggal? Ye Chen diam-diam memakai darah yang terbakar, selangkah demi selangkah, kata-katanya masih dingin, membawa tekanan besar. Xiang Tao berhenti berbicara, membakar semua kekuatan jiwanya dan melarikan diri untuk hidup, tanpa keagungan Santo Agung. Saat itu, memang tidak mudah menakut-nakuti di Ebden. Dunia tidak lagi damai, Taois Xiang tersandung di depannya, dan Ye Chen tidak terburu-buru mengejarnya. Ye Chen mengayunkan pedangnya dari waktu ke waktu, setiap tebasan menebas Qi yang di udara, masing-masing menebas darah dunia. Penderitaan Xiang hanya bisa melarikan diri, menyalakan kekuatan jiwa dan membakar umur panjang. Seseorang tidak menyembunyikannya, dulu, memusnahkan Ye Chen, sekarang kamu seperti anjing mati. Xiang pantas menggertak kuartet, tertekan, dan sekarang Taois Xiang dikejar, akar penyebabnya adalah dia telah menyebabkan masalah dan melarikan diri. Jika saya adalah Ye Chen, saya akan menghancurkannya terlebih dahulu, dan sekarang saya dalam pelarian. Setelah itu, gunung-gunung runtuh dan diratakan satu persatu, tidak mampu menahan tekanan tentara kuasi imperial dan tulang suci Daceng, Xiang membakar energi spiritual asli dan sekali lagi mengorbankan darah oleh Zhou Yuan. Namun, meskipun kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat dari Xiang, jika Xiang melarikan diri, dia tidak dapat dengan mudah mengejarnya. Dia adalah kombinasi dari tulang-tulang suci, tetapi sulit untuk mengendalikan kekuatan yang begitu besar. Dia sepertinya tahu bahwa ada biksu yang kuat di perairan ini, jadi dia berlari untuk meminta bantuan, berharap untuk menghindari Ye Chen yang mengejarnya. Dia adalah seorang lelaki tua berbaju putih, perlahan-lahan bangkit dari dasar laut, kualifikasinya adalah orang suci yang hebat, sedikit lebih rendah dari Xiang Dao. Anda berkemas dan mundur ke laut ini, saya tidak ingin diganggu oleh orang lain. Pria tua berjubah putih itu bahkan lebih terpana, tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Melihat hal tersebut,
Dia langsung melangkah maju, pertama mengatupkan tangannya, lalu berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu di mana seorang teman bisa menjual wajah orang tua itu, saya harus memaafkan." Sebuah pedang memotong kepala lelaki tua berjubah putih itu. Tidak hanya memenggal orang tua berbaju putih, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Memutar kepalanya, lelaki tua berjubah putih itu membuka matanya lebar-lebar. Setelah membunuh lelaki tua berambut putih itu, Ye Chen terbang ke langit dan melanjutkan berburu. Taois Xiang terhuyung-huyung sepanjang jalan, lelaki tua berbaju putih itu memblokir senjata darinya, tetapi dia berlari sangat cepat sehingga dia tidak berani melihat ke belakang. Penonton yang mengikuti, melihat lelaki tua berkemeja putih di lokasi lain, mau tidak mau menghela nafas, membersihkan dan merapikan, "Saya hanya ingin lari." Seorang lelaki tua diam-diam menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu apa yang Ye Chen dan Xiang Taois benci, saya mengurus bisnis saya dan melarikan diri, pantas mati." Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut ungu, seorang suci sejati. Dia bukan biksu sejati di Zhongzhou, tetapi berasal dari kelaparan di timur jauh. Melihat lelaki tua berjubah ungu itu berjalan mendekat, Taois Ciduong bergegas masuk. Pria tua berjubah ungu itu tersenyum, dengan suasana santai. Setelah mengatakan itu, pelayan itu menatap Ye Chen dan mengangkat tangannya. Tentu saja, sebelum dia dapat berbicara, Ye Chen menebas dengan pedangnya, dan Seinbon bergabung dengan pedang bambu yang kuat untuk menghancurkan orang mati. Pria tua berjubah ungu berubah warna dan ingin melarikan diri, tapi sudah terlambat. Darah terciprat, kepala berguling, hanya jiwa yang lolos, dia berkata dengan ngeri, "Saya tidak peduli, saya tidak peduli." Ye Chen tidak menjawab, dan dia melambaikan tangannya dengan pedang yang mendominasi. Di sana, lelaki tua berbaju ungu itu berlutut dan jiwanya mati. Dan lelaki tua berbaju putih itu rata-rata. Dia tidak jauh dari Dongsha ke Trung Chau, berpura-pura anggun sambil berjalan. Pada tahun 2011, saya salah langkah dan langsung pergi ke Hoang Tuyen dan memilih mausolem sendiri. Di depan kota kuno muncul, aura agung, Taois Xiang terbang mendekat, meraung keras, "Selamatkan aku." Kota kuno berguncang dengan kekuatan ilahi yang besar, lalu terdengar geraman dingin, "Generasi muda, mohon maafkan dan maafkan." Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengirim Taois Xiang kembali ke kota kuno. Pria tua berambut darah itu menunggu dan darahnya tumpah. Pria tua berjubah darah itu mendengus dingin, menggantungkan botol harta karun di kepalanya, dan suaranya yang dingin terdengar selama 9 hari. Darah mendidih pada lelaki tua itu. Detik berikutnya, vasnya yang berharga retak dan dihancurkan dengan pedang oleh Ye Chen. Pria tua berambut merah itu berbalik untuk melarikan diri, wajahnya pucat, jantungnya bergetar, dan napasnya dingin. Dia ingin melarikan diri, tapi bagaimana mungkin Ye Chen membiarkannya pergi? Pedang kedua datang, membunuh tubuh lelaki tua itu yang berlumuran darah. Diikuti oleh pedang ketiga, jiwa lelaki tua berambut darah itu hancur. Penonton menghela nafas, "Jika Anda tidak tahu apa-apa, buru-buru lakukan segalanya, temukan pelecehan." Hanya saja, pelajaran yang lalu, contoh sialnya tersebar, tidak ada perantara dengannya, kecuali dia ditendang. Kelas bijak Dai menarik banyak penonton, tetapi hanya berperan sebagai penonton teater, bukan mencari hiburan. Wajah Taois Xiang pucat dan tidak berdarah, dan hatinya benar-benar dingin. "Itu sulit jadi saya tidak mengatakan apa-apa." Sambil berbicara, pria itu bergegas ke hutan tandus dan sunyi, dan meraung saat masuk. Mungkin seseorang Xiang bisa menyebut senior sebagai kaisar. Ada seorang lelaki tua di tepi danau, mengenakan jubah dan dia sedang memancing seperti biasa. "Tuan, tolong saya." Dia melirik lelaki tua itu dan menebas Xiang Tao. Namun, dia tidak menerima suara lelaki tua itu, tetapi menyambut Ye Chen dengan pedang. Ketika mereka melewati lelaki tua itu, mereka ingat untuk menundukkan kepala, wajah mereka penuh kekaguman. Akhirnya, lelaki tua Zundi mengatupkan bibir dan menggosok alisnya dengan keras. Dia tidak takut pada Ye Chen, tapi takut pada surga. Orang suci agung dapat melihat bahwa Ye Chen adalah tulang suci Chen Zan, sebagai kaisar palsu, bagaimana dia bisa melihat rahasia ini? "Tolong aku." 3 orang suci meninggal, setengah kaisar tidak berani campur tangan dengan mudah. Namun, satu-satunya jejaknya adalah tingkat pembangkit tenaga listrik Xiang, kecepatannya sebenarnya tidak super cepat, dan larinya tidak terlalu cepat. Punggung Xiang Tao terbelah, memperlihatkan tulang punggungnya,
dan dia terbang lebih dari 800 meter, hampir terputus. Dia mengorbankan tungku tembaga, yang merupakan senjata kelahirannya. Ye Chen dengan dingin mendengus, menggunakan kekuatan tulang suci untuk mentransfer ke pedang kaisar bambu, sepotong Trem Xianhe, langsung memecahkan tungku tembaga. Ye Chen terbunuh, pedang semi kaisar berbunyi, dan dia menebas tanpa ampun untuk membawa Xiang ke sumber kuning. Tentu saja, pada saat ini, cahaya dewa tiba-tiba muncul, terbang dari jauh, mengenai pedang bambu di Yang Riang. Di timur, 3 sosok berkumpul, dan dia tahu itu adalah langit. 3 kepala menggantung segel, yang merupakan seniman bela diri semi-kaisar. Itu adalah mantan semi-kaisar yang mengejar Ye Chen. Dunia ini meledak, bukan hanya 3 orang kudus besar di surga. Inilah ketiga leluhur Candi Changling. Mereka sangat kuat, dengan cermin ajaib tergantung di atas kepala mereka, nyata dan tepat. Di selatan, dalam kehampaan yang kacau, 3 orang terbang ke langit. Mereka adalah 3 leluhur dari dinasti martial God, semuanya dari peringkat Sein Agung, dengan tombak hitam tergantung di kepala mereka, memancarkan kekuatan kaisar palsu. Kutub utara mengguncang langit, ketiga lelaki tua itu mendorong gerobak, dan bahkan ada 3 leluhur tertinggi, menggantung manik-manik darah di kepala mereka, dan sihir tingkat kaisar boneka, membuat dunia pucat. Di tenggara, niat membunuh, ada 3 orang tua, 3 leluhur tua dari istana Taiking, dan mereka juga membawa seorang prajurit semi-kaisar, yang merupakan pedang pembunuh, terjalin dengan hukum semi-imperial. Mereka semua adalah orang suci yang hebat, dengan akuarium kekaisaran tergantung di kepala mereka. Itu juga merupakan senjata ajaib yang menakutkan dengan reputasi tinggi. Itu diskusi yang bagus, bukan? Semua orang berubah, dan para biksu dari peringkat orang suci agung mengikuti kelompok itu. Istana King Thailand, Benteng Chiton, Istana Kabut, Istana Changlang, Pengadilan Ilahi Ngok Hoa, Tanah Suci Retribusi, ditambah Triduong Dao, total 19 orang suci agung. Seseorang terkejut. Pertempuran hebat ini, Kaisar Standar, saatnya untuk takut. 19 santo agung dan 6 senjata semi-kaisar, tidak peduli pengaturannya, bahkan jika kaisar setengah datang sendiri, mereka akan ketakutan. 18 orang bijak, orang tua benar-benar bisa menghormati saya. Ye Chen setinggi langit, dan dalam kehampaan, banyak orang suci dicatat, mengelilinginya, menghalangi dia di tengah. Banyak orang suci mendengus, aura menyatu, langit dan bumi, dunia, langsung membeku. 19 orang bijak dengan dingin bersenandung dan bergerak bersama, apakah mencubit mantra, mencubit menara, atau memegang pedang, semuanya membunuh kehidupan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pendeta Tao Triduong juga mengikutinya, menyingsingkan lengan bajunya dan menawarkan papan yang rusak, membuat pikirannya berdebar-debar. Darah dan tulang santo hukuman surgawi hancur dengan pedang yang menetes, memutar lengannya untuk menutupi langit dan jatuh, dan santo kedua dari hukuman surga memuntahkan darah. Pertapa agung ketiga, dia mengerahkan 8 tinju leluhur liar, dan itu adalah perpaduan dari 9 jalan, dengan tulang suci untuk menghibur dirinya sendiri, dan meniup separuh tubuhnya. Orang bijak agung yang bermartabat dikalahkan dengan sederhana dan bersih. Karena itu, dia juga terluka parah. Orang suci agung dari Istana Kabut adalah yang paling kejam, dan prajurit kerajaan dari Pangeran Semu memotong lengan Ye Chen, dan darah suci memenuhi langit. Mati, Xiang Taois mendorong jaring untuk memutuskan, menyapu para dewa nirwana, dan menembus kehampaan halus sampai akhir. Ye Chen memukul kepala Xiang dengan pedang. Petapa agung hukuman surgawi sekali lagi bergegas ke arahnya, aura pembunuh menyusut, di telapak tangannya ada cahaya, formasi kuno menutupi Ye Chen di langit, berniat untuk menahannya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, sebuah penglihatan kacau tiba-tiba muncul, jalan kekacauan terbang keluar, mematahkan batasan susunan sihir, dan langsung menuju ke langit. Santo Tiancai yang agung berlutut dan ditusuk di antara alisnya oleh pedang Ye Chen. 2 orang bijak yang tersisa di Punishment Sanctuary meraung, dan senjata kekaisaran bergerak untuk menekan mereka. Ye Chen mengayunkan Fenji, melawan senjata kaisar kuasi hukuman surgawi dengan pedang, dan 2 orang bijak hukuman surgawi ditebas di tempat. Keduanya terluka, berlumuran darah, dan mewarnai langit berbintang menjadi merah. Ye Chen mengamati mereka terlepas dari daerah sekitarnya, dia mengerti mengapa dia sakit dan membunuhnya. 2 orang suci besar dari hukuman surgawi tiba-tiba terselesaikan. Hanya saja Ye Chen sedikit lebih cepat,
pedang Dewa Phoenix membunuh 10.000 pedang menyatu menjadi satu, membunuh orang suci lainnya. Darahnya luar biasa, penonton ngeri. 3 orang suci besar menghadapi pemusnahan kelompok, 19 orang suci besar dikurangi menjadi 16. Melihat harta karun prajurit semu di tanah suci hukuman, sulit untuk menghindari penindasan, dan Ye Chen dihancurkan. Tubuh suci Dacheng nyaris tidak menyelamatkan prajurit Kaisar Dao. Meskipun ada beberapa keturunan Ye Chen hari ini, dia sombong dan tak terkalahkan. Potongan segel harta karun kelas Sudo Imperial jatuh seperti hujan. Chaos Ding mengambil kesempatan itu dan mengejutkan penonton saat Ding sadar kembali. Di tengah keterkejutan, Ye Chen hampir dibunuh oleh tentara kaisar dan orang suci yang terbelah. 3 orang bijak tertinggi menyerang dan hampir membunuh Ye Chen dengan pedang. Dia mengayunkan pedangnya, menyerang orang bijak tertinggi, memutar tangannya dan memukul orang bijak lainnya. Pasukan orang bijak ketiga dan kuasi kaisar mundur, geram seperti hantu. Perang, teriak Ye Chen dengan nyala api dan darah emas. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan dengan potensi penuh dari tulang suci. Setiap tetes darah dan tulang memuntahkan reputasi kaisar dan membuatnya rendah diri. Hancurkan kotaku, kata dewa bijak. Naik ke langit, tendang bola voli. Turun, Ye Chen berseru. 9 jalur dan 8 hutan hancur bersama, pasukan kaisar semu meledak, dan orang bijak itu memuntahkan darah dan terbang. Dia memenangkan pertempuran lagi, tetapi tubuh dewanya terbelah oleh darah yang disemprotkan oleh tentara istana Taiking, dan tulangnya patah. Kaisar Sudo dari Changling Hall tersapu melalui cahaya, tengkorak sucinya hancur menjadi 2 dan jiwanya terluka parah. Ye Chen naik ke surga, lukanya sembuh dengan cepat, tubuhnya suci seperti emas. Kuat sekali, dia memukul tangan sage besar ilusi dan mencabik-cabik pria itu saat masih hidup. Formasi dan segel pengorbanan. 3 orang bijak menurunkan 99 bendera pertempuran kuno. Lingkaran sihir kuno yang terdiri dari 99 rune dan rantai dengan kekuatan larangan dan kehancuran menahan Ye Chen. Banyak darah terhapus. Bawa padaku, teriak Ye Chen dengan marah, menyerang dengan pedangnya seperti naga, dan lari. Setelah mengambil langkah ini, Ye Chen melihat 5 prajurit Sudo Imperial jatuh di udara seketika. Dia terluka parah dengan sakrum patah dan kaki tertunduk. Berikan padaku, menderu dengan gemuruh emas dan darah. Dia menahan tekanan dari 5 tentara yang tampaknya kekaisaran. Orang bijak yang agung mengelilinginya dengan menyerang seolah-olah prajurit kekaisaran dan memberkati metode rahasia. 5 prajurit Sudo Imperial baru jatuh, meninggalkan Ye Chen tidak bergerak saat tubuh ilahi yang baru sembuh terluka dan darah mengalir dari retakan. Akhirnya, mereka ditindas oleh 5 tentara kuasi kekaisaran. Meskipun tulang itu suci, mereka tetap harus berlutut. Penonton terkejut. Ye Chen tidak lemah, tetapi terlalu banyak orang yang mengelilinginya dan terlalu kuat, kata biksu tua itu dengan sedih. Jika pertempuran tidak dapat dimenangkan sendirian di bawah kaisar yang jelas, mati. Xiang Taois dan yang lainnya tersenyum haus darah. Ye Chen mendorong 5 tentara kekaisaran dan hampir berlutut. Kekuatan yang memberi saya kekuatan, kata Ye Chen melalui gigi terkatup, sampel darah, dan detak jantung. Kekuatannya lebih kuat untuk mematahkan penindasan dari 5 tentara yang tampaknya kekaisaran. Roda peri di mata kanannya berputar. Kekuatan yang kuat, misterius, dan kuno yang tidak diketahui asalnya terbangun. Oke, kata Ye Chen, tertawa. Darah dan rambutnya beriak seolah-olah dia telah membangkitkan roda abadi di matanya. Ini memicu teknik terlarang Na yang dominan setelah Zhou Yuan melakukan pengorbanan. Eternal Will Graveyard Unlock dapat disingkat menjadi Eternal Will Graveyard Unlock. Ye Chen merobek ruang dengan raungannya, tubuhnya dipenuhi guntur, bercampur dengan tulang dan darah sucinya. Auranya berlipat 10 kali lipat, rambutnya yang berdarah berkibar dan bersinar, 5 tentara kuasi imperial bergetar. Orang bijak memuntahkan darah dan batu. Ye Chen berdiri tegak dengan tubuh suci dan perbatasan emas, seperti emas cair. Dia seperti dewa perang dengan mata tak terlihat yang bisa mengancam siapa saja yang memandangnya. Semu di Wei terlahir kembali, tersebar luas, dunia menurun. Teknik yang kuat dilarang. Penonton terkejut ketika dia membungkuk dan jatuh sedikit. Mereka bertanya-tanya apakah metodenya 10 kali lebih kuat atau bahkan dilarang daripada Xian Lunyan. Bagaimana dia bisa menghidupkan kembali pemakaman Xian Luntian tanpa menjadi anggota klan peri? Taois Xiang dan orang suci lainnya berkedip, seolah-olah mereka tahu.
Saya ingin Anda menahan amarah saya yang besar. Teriak Ye Chen, membuat penonton kaget sampai berdarah. Semua orang terkejut ketika melihat biksu Daitan menatap ke dalam ruangan dan tidak berani terlalu dekat. Ye Chenrong memiliki tulang suci besar, yang membuka pemakaman Xian Luntian, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Lupakan saja, hal buruk bisa saja terjadi. Serang dia, bunuh Ye Chen. Orang bijak terakhir dari kota tertinggi berteriak, mengorbankan dirinya sendiri, mengarah ke kekuatan gabungan yang menindas Ye Chen sampai mati. Ye Chen meraung, dengan roh jahat haus darah yang ganas, menghantam langit dengan kegilaannya yang mematikan. Pasukan kuasi kekaisaran kota tertinggi runtuh. Orang bijak itu diserang, meledak, hanya jiwanya yang terbang. Ye Chen tidak akan melepaskannya. Dia memukulnya dengan pedang dan sage agung menghilang di tempat. Chaos Ding menelan prajurit semi-kaisar yang korup di kota tertinggi, termasuk sisa kekuatan primordialnya. Ini karena basis kultivasi tuannya setengah bijaksana, menindas levelnya. Dua pasukan semi-kaisar dapat membantunya mencapai tingkat Raja Suci. Ayo pergi. Orang bijak bekerja sama untuk memobilisasi 4 prajurit kuasi imperial. Untuk kehidupan semua orang, Ye Chen tidak mengelak, tetapi menyesali orang suci yang perkasa itu. Mayat, tetesan darah kuning. Bangun ke 9 langit dan kalahkan prajurit Istana Taiking dengan satu pukulan. Penggabungan gurun, Istana Hantu hancur. Tentara Changling dan Federate Guard juga gagal melarikan diri dan dibunuh oleh Ye Chen. Langit memiliki kehidupan, orang terbang, bunga darah bermekaran, orang suci diserang, tubuh berdarah. Itu juga bisa diterapkan pada pangkat Kaisar Kuasi. 10 kali kekuatan tempur, tuan rumah besar tulang suci, Kaisar Kuasi tidak mungkin dikalahkan, Biksu Sifang terkejut. Rekor ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemarilah, menghela napas di mana-mana, aku tidak tahu apakah mereka tahu Ye Chen membunuh Kaisar Agung, dia takut buang air kecil. Maaf, roh primordial melarikan diri ketakutan, dan Ye Chen menyerang Aula besar Taiking dengan pedang. 3 orang suci dari Istana Titan terbunuh, sebuah adegan berdarah. Ye Chen tak terbendung, diserang oleh orang suci dan membuat orang bijak menjerit dan mengerang karena dibunuh. Ye Chen kejam dan kuat, haus darah dengan kekuatannya yang tak terkalahkan. Dalam kehampaan, hanya Ye Chen yang tersisa di udara, karena dia menghancurkan kelompok lain. Berita itu dengan cepat sampai ke Trung Chao, Huyan Hoang, menghasilkan 18 daftar besar orang suci dan sakramen yang diperbarui sesuka hati 10.000 kali. Ye Chen mengajak Zi yang mendaki gunung pada malam yang gelap dan berangin di Zhongshu. Di pegunungan ada penghalang klan yang tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh mata elf. Warna Zi yang berubah, dan tidak ada lagi bekas darah di wajahnya. Ye Chen datang ke keluarga tersembunyi sebagai keluarganya, dengan tujuan yang jelas. Ye Chen menggunakan pedang untuk memotong mantra, bukan untuk melihat-lihat. Sorak-sorai dari tulang suci, kekuatan tempur prasasti, pedang tajam, menghancurkan penghalang dan mengungkapkan keluarga. Siapa? Karena marah, lebih dari selusin Raja Suci bergegas dari segala arah saat mereka melihat Ye Chen dan Xiang. Wajah mereka pucat, Ye Chen mengayunkan pedang tiada taranya. Ketiga Raja Suci itu mati seketika. Ini salahku, bukan mereka, katanya. Xiang meraung keras, takut bahkan jika itu 10.000 kalpa, dia tidak akan menurut. Ye Chen meletakkan Xiang dan menerapkan metode rahasia, kata-katanya yang dingin dan agung bergema di langit. Pedang dingin, genangan darah di sekitar, tanpa ampun, hutang darah yang sangat besar. Tidak perlu belas kasihan, ini akan menjadi bencana di masa depan. Sekarang dia seperti setan, gila dan pembunuh. Jubah berdarahnya menyerupai surah dari dunia bawah, memutuskan kehidupan berturut-turut. Dulu negeri ajaib, tapi sekarang menjadi darah neraka. Yu Chen, Zi yang meraung panik, matanya melotot dan merah. Orang-orangmu mati untukmu, semuanya salah di dunia, nenek moyangmu. Anggota keluarga Xiang berteriak sebelum meninggal. Oh, Xiang meraung, dan tubuhnya meledak. Matanya juga meledak dengan kunang-kunang karena dia tidak bisa menerima pukulan itu. Seluruh sukunya jatuh dalam genangan darah. Mereka mati karena Ye Chen. Dia membunuh orang dengan pedang berdarah. Klan Xiang musnah, tidak meninggalkan yang selamat, 9 ras hancur. Darah menodai gunung merah, mayat dan darah membanjiri tempat kejadian. Ye Chen diam-diam bertanya pada Xiang, yang terlihat terluka.
Xiang meraung dan tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi darah dan air mata. Dia menyesal tidak sombong dan memprovokasi Ye Chen, yang membawa kesialan dan menghancurkan keluarganya. Dia adalah orang berdosa dan tidak memiliki wajah dengan suku dan leluhurnya setelah kematiannya. Basmi 9 ras. Kultivasi hanya bisa menghela nafas. Ini balas dendam berdarah. Pencurian semacam ini tidak ada ampun. Xiang bertanya-tanya, ingin memprovokasi Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya dan menyebut Xiang lagi, lalu menghilang ke dalam kegelapan dengan langkah berdarah dan menyilaukan. Phoenix, ini milikmu. Dalam kegelapan kata-kata bergema, di dunia kamu tidak bisa lepas dari kesengsaraan darah.